Halo guys, kembali lagi bersama aku Lutfira Mamalida. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu kali ini materi tentang Superlab 2. Nah, di sini saya sudah ke Cisco paket tracernya. Kalian untuk membukanya download dulu yang Superlab 2, lalu kalian bisa membukanya. Terus di sini itu ada instruksi-instruksi tentang cara mengerjakan Superlab 2 ini. Nah, yang pertama-tama kita akan masuk ke part 1 dulu, yaitu basic configuration. Nah, seperti pada video kemarin, kali ini kita itu akan mengkonfigurasi hostname di switch dan juga router sesuai dengan nama yang ada di display. Terus kita juga konfigurasikan enable secret dengan sandinya itu yaitu SID. Nah, kita buka dulu switch 2-nya, satunya yang di sini. Ke CLI enable conft. Untuk hostname-nya kita pakai hostname-nya ini sw1. Lalu enable secret SID. Kita coba juga yang di switch 2. Enable conft host sw2 enable secret SID. Terus kita ke sini switch 3 ke router 2 dulu. Enable conft host ini RTR2 enable secret SID. Terus kita coba ke sini switch 3 CLI enable conf. Ini ada tipe conft hostnya ini sw3 enable secret SID. Terus ini ke switch 4 CLI enable conft hostnya ini sw4 enable secret SID. Terus kita ke sini ke switch 5 enable conft host ini switch 5 sw5 enable secret SID. Terus ke switch 6 enable conft hostnya ini sw6 enable secret SID. Sebentar, ini salah. SID sekarang kita coba, takutnya ini salah. Enable, oh ya ini conft dulu. Oh ya ini exit aja, exit lagi. Nah, kita coba enable SID. Nah, bisa. Lalu ke conft. Terus sekarang coba di multi layer 1 enable conft hostnya ini MLS1 enable secret SID. Terus ke router 3 enable conft hostnya ini RTR3 enable secret SID. Terus ke sini router 1 CLI enable conft hostnya ini RTR1 enable secret SID. Terus ke sini router 4 enable conft hostnya ini RTR4 enable secret SID. Terus ke router 5 CLI enable conft host RTR5 enable secret SID. Terus ke multi layer 2 CLI enable conft host ini MLS2 enable secret SID.
Nah, sekarang untuk konfigurasi di part 1-nya sudah selesai. Terus sekarang kita lanjut ke part 2, yaitu configure VLAN and trunking di switch 1, switch 2, dan juga router 2. Nah, di sini kita itu akan buat VLAN dan sesuaikan namanya yang sudah tertera di display. Nah, ini untuk nama VLAN-nya, VLAN 10, 20, sampai 40. Terus konfigurasikan port face di setiap interface yang terhubung ke PC. Terus juga konfigurasi yang allow VLAN. Nah, kita masuk dulu ke switch 1 yang di sini. Di sini berarti kita membuat VLAN 10 sama 20. Karena kan yang di sini yang terhubung itu ke VLAN 10 sama 20. Kita buka switchnya. Terus kita buat VLAN dulu, VLAN 10. Name-nya harus sama, VLAN 10 seperti ini. Terus kita buat VLAN 20. Terus namanya juga VLAN 20. Nah, baru kita exit, kita masukkan interface-nya. Kita coba lihat, ini 0/2, 3, 4, 5. Bukannya switch 1, interface range FA 0/2 sampai 3. Terus switch port mode access, switch port access, ini VLAN 10, spanning tree port face. Exit, interface range FA 0/4 sampai 5, switch port mode access, switch port access VLAN 20, spanning tree port face. Exit. Terus kita coba lihat di router switch ini terhubung ke router 2 melalui FA 0/1. Nah, kita akan terangkan dulu. Interface FA 0/1, switch port mode terang. Terus kita juga di sini disuruh untuk konfigurasikan untuk allow VLAN. Switch port terang allow VLAN 10 sampai 20. Nah, kalau sudah, sekarang kita konfigurasikan di switch 2-nya. Yang ini, di sini ada VLAN 30 dan 40. Kita buka switch 2-nya. Terus di sini kita buat dulu VLAN 30-nya. VLAN 30, name VLAN 30. Kita buat juga untuk VLAN 40. VLAN 40, name VLAN 40. Terus kita exit. Kita akan masukkan interface yang masuk ke switch 2. Kita cek dulu, ini FA 0/2, ini pasti 3, 4, dan 5. Kita buka switch 2-nya lagi. Ketik interface range FA 0/2 sampai 3. Switch port mode access, switch port access VLAN 30. Spanning tree port face. Exit. Terus kita masuk ke interface range FA 4 sampai 5. Switch port mode access, switch port access VLAN 40, spanning tree port face. Terus kita exit. Nah, kalau kalian di sini kan FA 0/1 itu terhubung ke router 2. Nah, di sini kita akan terang dulu interface FA 0/1, maaf ya, 0/1 bukan 0/2. Switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 30 sampai 40. Terus kita konfigurasikan juga yang di router 2-nya. Kita masuk ke router 2. Nah, sebelumnya kita lihat dulu untuk interface-nya. Di sini FA 1/0 itu terhubung ke switch 1. Nah, kita akan konfigurasikan dulu yang mengarah ke switch 1. Kita buka router 2-nya. Ini maaf ya, ada salah ketik, harusnya 1/0 bukan 0/1. Nah, ini cek lagi. Interface FA 1/0. Terus no shutdown, kita nyalakan dulu untuk portnya. Terus kita akan buat sub interface-nya. Ini exit dulu. Nah, kita coba lihat di sini kan berhubung ke switch 1. Jadi kita buat untuk sub interface 10 sama 20. Interface FA 1/0 titik 10 encapsulation.1q 10 IP address. Di sini karena VLAN-nya 10, kita lihat dulu untuk IP address VLAN 10-nya. Di sini berarti kita pakai 10.0, 192.168.10.1. Nah, di sini kan
Untuk router 2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Nah, alamat IP pertamanya itu kan pasti 10.1. Nah, terus karena ini size-nya 24, jadi kita untuk subnetnya itu 255.255.255.0, terus ketik exit. Nah, kita masuk ke yang FA1/0.20, encapsulation.1q20. Lalu untuk IP address-nya ini diganti aja dari 10.1 menjadi 20.1, lalu exit. Nah, kita konfigurasikan juga yang di switch 2 yaitu VLAN 30 dan 40. Kita nyalakan dulu portnya, ini interface FA0/0. No shutdown dulu, lalu exit. Kita masuk lagi interface FA0/0.30 karena ini untuk VLAN 30 dan 40. Nah, ini VLAN 30 dan 40. Terus kita ketik encapsulation.1q30. Terus IP address 192.168.30.1.255.255.255.0. Exit. Terus kita konfigurasikan juga untuk VLAN 40. Ini FA0/0.40, encapsulation.1q40. IP address-nya ini dari 30.1 menjadi 40.1, lalu exit. Nah, di sini nanti kita itu akan mengkonfigurasikan IP DHCP di router 2, terus DNS-nya itu pakai 100.2. Nah, di sini ini kita exit dulu. Terus ketik IP DHCP pool VLAN 10, networknya 192.168.10.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0, terus ketik default router 192.168.10.1. Nah, di sini kita pakai alamat IP pertama sebagai default router atau gateway-nya. Terus untuk DNS tadi kita disuruh pakai yang 100.2. Nah, kalau sudah kita exit. Nah, di sini akan saya percepat saja. Nah, di sini saya sudah buat dari VLAN 10, 20, 30 sampai 40. Terus di sini kita akan konfigurasikan untuk IP exclude-nya atau IP yang akan dikecualikan dari DHCP ini. Ketik IP DHCP exclude 192.168.10.1, lalu kita buat untuk 20.1, kita juga buat untuk 30.1 dan 40.1. Nah, terus sekarang kita akan coba cek IP DHCP-nya di masing-masing VLAN. Kita buka dulu PC-nya. Ini saya coba di PC 1 dulu yang VLAN-nya 10 ke DHCP. Nah, ini sudah ada IP-nya. Kita cek juga di VLAN 20 ke desktop, IP configuration, lalu ke DHCP. Nah, di sini juga sudah ada IP-nya ke VLAN 30. Nah, di sini untuk IP-nya pun sudah ada. Kita cek juga untuk VLAN 40-nya. Nah, di sini juga sudah ada untuk VLAN 40. Sekarang di sini kita disuruh untuk melakukan konektivitas. Pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Nah, kita coba ping. Ini misalnya dari PC 1 ke PC 0. Nah, ini failed. Nah, ini gagal karena masih awal-awal. Sekarang kita coba lagi 10, 20. Nah, ini sudah successful. Sekarang kita coba juga misalnya dari ini VLAN 10 ke VLAN 30. Nah, ini awal-awal gagal. Sekarang kita coba lagi. Nah, sekarang sudah successful. Ini kita delete aja. Sekarang kita masuk ke part 3, yaitu configure VLAN dan ranking di switch 3, 4, dan router 3. Berarti
di sini 34 sama router 3 yang di sini. Nah, ini kita juga sama seperti konfigurasi yang ada di switch 1, switch 2 dan juga router 3. Pertama-tama kita akan buat VLAN dulu. Ini VLAN-nya ada 60, 50 sama 60. Terus kita juga seperti biasa konfigurasi port face di setiap interface yang terhubung ke PC, terus konfigurasi allow VLAN, terus kita konfigurasikan DHCP dengan DNS yang ini. Terus nanti kita akan masukkan IP address itu yang ini untuk VLAN 50 dan ini untuk VLAN 60. Nah, sekarang kita konfigurasikan saja ke switch 3. Ini berarti kita buat VLAN 50 sama 60. Enable SID conf t. Ini kita buat VLAN-nya dulu, VLAN 50. VLAN 50. Terus kita buat VLAN 60. Nah, kalau sudah exit, sekarang kita coba lihat interface-nya. Ini 3. Ini 2. 2, 3, 4, 5. Interface range FA 0/2 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN tadi 50, spanning tree port face. Exit. Interface range FA 0/4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 60, spanning tree port face. Terus sekarang kita coba lihat. Ini kalau 0/6 itu mengarah ke router, jadi kita akan coba terang ke router melalui FA 0/6. Interface FA 0/6, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 50 sampai 60. Nah, kita terang juga yang di sini FA 0/1 yang terhubung ke switch 4. Exit. Interface FA 0/1, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 50 sampai 60. Nah, kita konfigurasikan juga di switch 4-nya. Ini juga sama, VLAN-nya 50 sama 60. Enable SID conf t. VLAN 50, new VLAN 50. New VLAN 60-nya. Sekarang kita akan memasukkan interface-nya ke dalam VLAN. Ini 2, 3, 4, 5. Interface range FA 0/2 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN ini 50, spanning tree port face. Exit. Interface range FA 0/4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN ini 60, spanning tree port face. Terus sekarang kita juga akan terangkan ini satu saja ke VLAN 3, yaitu melalui FA 0/1. Ini exit dulu. Interface FA 0/1, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN sama juga 50 sampai 60. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan di router 3-nya yang sini. Nah, ini kita coba lihat dulu, terhubung ke switch 3 melalui FA 0/0. Nah, kita akan nyalakan dulu portnya. Ini kita masuk dulu ke conf t. Tadi interface FA 0/0, no shutdown. Nah, sekarang sudah nyala. Terus sekarang kita akan buat sub interface-nya untuk VLAN 50 sama 60. Interface FA 0/0.50, encapsulation.1q 50, IP address. Untuk IP-nya kita pakai yang ini 50.
255.168.50.1 exit. Sekarang kita buat untuk VLAN 60 nya. Ini ganti aja 60. Terus encapsulation.1q 60. Untuk IP address-nya ini kita ganti menjadi 60.1. Nah, kalau sudah, kita akan konfigurasikan DHCP-nya. Ketik IP DHCP pool VLAN 50. Networknya 192.168.50.0.255.255.255.0. Default routernya 192.168.50.1. DNS-nya tadi pakai yang 100.2. 192.168.100.2. Exit. Sekarang kita buat untuk VLAN 60-nya. Networknya 60.0. Terus default routernya 60.1. DNS-nya kita pakai sama 100.2. Ini kita exit. Sekarang kita akan konfigurasikan untuk excluded-nya. Ini sebentar. Nah, kita akan konfigurasikan untuk exclude-nya. IP DHCP exclude. Ini berarti kita pakai IP pertama, yang ini berarti 51 dan juga 60.1. Terus 92.168.50.1 terus 60.1. Nah, di sini sudah semua konfigurasinya. Sekarang kita coba tes IP DHCP-nya di VLAN 50. Ini sudah ada, cek juga di sini yang terhubung ke switch 4. Nah, di sini juga sudah. Sekarang di VLAN 60. Ini udah ada. Kita coba juga yang PC 14. Nah, di sini juga kita disuruh melakukan konektivitas, yaitu kita bisa ping. Ini di sini saya kirim surat aja. Misalnya ini sebentar. VLAN 50 ke 60. Nah, ini fail, kita coba lagi 50 60. Nah, ini sudah sukses, berarti kita itu sudah berhasil untuk konfigurasinya. Sekarang kita lanjut ke part 4, yaitu konfigur VLAN dan trunking di switch 5, 6 dan multilayer 1. Ini switch 5, 6 dan ini multilayer 1. Nah, seperti biasa kita juga buat VLAN di sini. Untuk VLAN-nya di sini ada sampai 90, berarti 70, 80, 90, ada 3 VLAN. Terus seperti biasa kita konfigurasi port fast di setiap VLAN dan juga allow VLAN. Kita juga akan konfigurasi DHCP, dan untuk IP address-nya itu ini kita pakai IP address alamat IP pertama dari setiap VLAN nanti di multilayer satunya. Terus kita akan melakukan ping juga sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kita buka dulu switch 5-nya. Enable SID config. Ini kita buat VLAN ini 70 sama 80-nya. VLAN 70, name VLAN 70. Terus kita buat VLAN 80. Exit. Sekarang kita akan masukkan interface-nya. Ini 0/2 345. Interface range FA 0/2 sampai 3. Switch port mode akses, switch port akses VLAN, ini VLAN 70. Spanning tree port fast, exit. Interface range FA 0/4 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 80. Spanning tree port fast. Terus sekarang kita akan
terangkan juga ke multilayer 1 melalui FA0/1. Interface FA0/1, switch port mode terang, switch port terang low VLAN 70 sampai 80. Sekarang kita konfigurasi di switch 6. Di sini ada 3 VLAN, yaitu 70, 80 sama 90. Enable SID config. Kita buat dulu VLAN-nya, VLAN 70, name VLAN 70, buat VLAN 80, yang terakhir VLAN 90. Exit, kita juga masukkan interface-nya. Kita coba lihat dulu. Ini FA0/2 345678. Interface range FA0/2 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 70, spanning 3 port phase. Exit. Interface range FA0/4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN ini 80, spanning 3 port phase. Terus yang terakhir ini ada 3 interface. Interface range FA0/6 sampai 8, switch port mode akses, switch port akses VLAN 90, spanning 3 port phase. Nah, kita juga terang yang dari switch 6 ke multilayer. Ini kita melalui FA0/1. Exit. Interface FA0/1, switch port mode terang, switch port terang low VLAN 70 sampai 90. Terus sekarang kita juga konfigurasikan di multilayer 1. Nah, ini kan tadi FA0/1, ini kalau multilayer 1 itu melalui 0/3 dan 0/2. Kita buka dulu multilayernya, enable SID config. Kita buat dulu VLAN 70 sampai 90. VLAN 70, name VLAN 70. Kita buat sampai 90. Ini 80, 80, 90, 90. Exit. Sekarang kita masuk ke yang tadi, interface range FA0/2 sampai 3, switch port terang encapsulation .1Q. Oh ya, ini ada tipe tadi, switch port terang encapsulation .1Q, terus switch port mode terang. Sekarang kita masuk ke ini, interface VLAN 70. Nah, di sini kita ketikkan IP address-nya. IP address. Nah, untuk IP address-nya kita bisa scroll dulu. Ini untuk IP address-nya 192.168.70.1 25. Sebentar. Ini kita masukkan subnet dulu. 255.255.255.255.0. Ini sebentar akan saya ubah dulu ini menjadi titik. Sebentar, ini oh ya, ini ada 4. Nah, exit. Interface VLAN 80, IP address 192.168.80.1 255.255.255.0. Exit. Kita masuk ke yang VLAN 90. Terus IP address-nya, sebentar, enter dulu yang 90.1. Nah, untuk konfigurasinya sudah selesai. Terus sekarang kita akan konfigurasi untuk DHCP-nya. Ketik IP DHCP pool VLAN, ini VLAN 70 dulu, networknya
192.168.70.0 terus default routernya 192.168.70.1 DNS nya ini kita pakai seperti biasa 100.2 192.168.100.2 exit kita buat sampai VLAN 90. Nah di sini akan saya percepat saja. Nah, di sini saya sudah buat untuk IP DHCP-nya. Sekarang kita akan konfigurasi untuk exclude-nya. IP DHCP exclude. Sebentar. Ini masukkan IP address-nya dulu yang 70.1 terus 80.1 sama 90.1. Exit. Sekarang kita coba tes untuk DHCP-nya di masing-masing switch. Ini VLAN 70 dulu. Ini di switch 4. Terus ini yang di VLAN 80. Terus divisi 22 juga udah ada. Terakhir ini divisi 24 yang VLAN-nya 90. Nah, ini udah ada semua. Nah, di sini kita akan melakukan ping misalnya dari visi 16 ke 21. Nah, ini successful. Kalau awal-awal biasanya gagal. Terus sekarang kita coba ke part selanjutnya yaitu part 5. Di sini kita akan konfigurasi VLAN di multilayer 2. Yaitu di sini. Multilayer 2-nya kita pakai VLAN 100. Karena di sini kan hanya ada VLAN 100. Ini VLAN-nya kan cuma 100 doang. Terus kita buat VLAN-nya dulu. VLAN 100 name VLAN 100. Terus kita masuk interface VLAN 100. Di sini kita masukkan IP-nya, IP address. Nah, untuk IP-nya kita bisa scroll dulu. Ini IP-nya itu 92.168.100.1 255.255.255.0. Terus sekarang kita coba exit dulu. Kita masukkan ininya, portnya ini 0/1 sama 0/2. Interface range FA 0/1 sampai 2. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 100. Oh iya, maaf ini saya salah. Switch port mode akses dulu. Ini saya lupa belum di enter. Switch port akses VLAN 100. Nah, terus kita coba lihat di sini. Kalau kita kan tadi udah buat VLAN, terus kita juga udah ini spanning tree port face. Oh, ini belum spanning tree port face. Ini kita masuk lagi ke FA01/2. Kita coba ulang aja. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 100, spanning tree port face. Exit. Nah, ini udah yang port face. Terus kita konfigurasikan SVI MLS 2 untuk VLAN 100. Ini juga sudah. Terus kita itu akan konfigurasikan alamat IP manualnya itu di server. Ini untuk server DNS dan ini untuk server web. Kita masukkan dulu IP DNS server. Ini ke desktop, IP configuration 192.168, ini 100.2. Subnet masknya, terus default gateway ini 100.1, pakai yang di router, yang di multilayer 2. Ini DNS servernya pakai yang 100.2 juga.
Terus ini kita konfigurasikan di web server. Kalau di sini 100.3 subnet mask. Terus ini default gateway pakai 100.1. Terus ini untuk DNS pakai 100.2 juga. Terus sekarang kita coba ping di sini di web server kita ping IP multilayer 192. Nah, ini kelebihan 168. Ini kita pakai ping gateway. Nah, ini langsung TTL. Sekarang kita coba juga di DNS. Kita coba di command prompt ping 192.168.100.1. Nah, ini juga langsung TTL. Ini kita tadi disuruh melakukan ping ke MLS2 dan ini dua-duanya itu udah TTL. Sekarang kita lanjut ke part 6, yaitu configure point to point addressing between router dan MLS2. Berarti di sini kita itu akan melakukan konfigurasi point to point antara semua router ini dan juga router dan multilayer 2. Nah, kita akan konfigurasikan dulu di multilayer 2. Ini kita coba lihat dulu port yang terhubung ke router. Ini router 0/3 dan 0/4. Untuk IP-nya ini yang 0/3 itu 18. Masuk dulu interface FA 0/3 IP address 10.10.10.18. Satu atasnya 255 karena kalau kalian lihat sebentar, oh ya, kita pakai perintah no switchport dulu. Nah, baru IP address-nya, terus no shutdown. Nah, ini kenapa kita pakai yang 252? Karena kan kalau kalian lihat di sini IP FA 0/3 itu 10.10.10.18/30. Jadi kita itu pakai 252 bukan 255.0. Sekarang kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 5 ini melalui FA 0/4. IP-nya itu 10.22. Exit interface FA 0/4 no switch port IP address 10.22 no shutdown. Nah, di multilayer 2 nya sudah. Sekarang kita ke router 4. Kita coba lihat di sini ada dua, yaitu FA 0/0 dan SE 2/0. Di sini konfigurasikan dulu yang FA 0/0, IP-nya 10.17. Enable SID conft interface FA 0/0. Ini karena bukan di multilayer, jadi kita langsung ketikkan IP address-nya. Jadi kalau tadi yang konfigurasi no switch port itu kita lakukan hanya di multilayer. IP address 10.10.10.17 255.255.255.252. Sebentar, ini ada titik. No shutdown. Ini exit. Kita konfigurasikan juga yang di SE2/0 dengan IP 10.10. Interface SE2/0 IP address 10.10.10.10 255.255.255.252. Now switch port. Nah, di sini sudah di router 4. Sekarang di router 5. Ini juga sama 0/0 sama 2/0. Kalau ini 0/0 10.21. Enable SID conft interface FA 0/0 IP address 10.10.10.21 255.255.255.252. No shutdown. Exit
Kalau SE2/0 itu pakai yang 10.14. Interface SE2/0 IP address 10.10, ini ganti 10.14, no shutdown. Nah, di sini kita lanjut ke router 1. Kalau router 1 ini ada 4 jalur, yaitu ke router 4, ke router 5, ke router 3, dan ke router 2. Kita coba lihat dulu yang ke router 4, yaitu SE2/0. Enable SID conf interface SE2/0. Kita coba lihat untuk IP address-nya. Kalau SE2/0 itu 10.9. IP address 10.10, 10.9, 255.255.252. Oh ya, ini 255-nya kurang 1. 255. Nah, no shutdown. Exit, kita masuk ke yang interface SE3/0. Kalau 3/0 itu yang ini terhubung ke router 5. IP-nya itu 10.13. 10.13, no shutdown. Exit. Kita lihat ini FA4/0 dulu, 10.5. Interface FA4/0. Sebentar, ini interface FA4/0. IP address 10.10.10. Nah, ini saya kayak gini aja, 10.5 tadi. No shutdown. Exit. Ini yang mengarah ke router 2, yaitu FA5/0, IP-nya 10.1. Interface FA5/0, IP-nya tadi 10.1. No shutdown. Di router satunya sudah, sekarang kita di router 2-nya konfigurasikan juga. Enable SID conf. Ini kita cek dulu. Interface-nya 4/0, IP-nya 10.2. Interface FA4/0, IP address 10.10.10.2, 255.255.252. No shutdown. Di router 3 ini ada 2 jalur ya. Yang ke sini router 2, router 1, lalu ke multilayer 1. Kita konfigurasikan dulu yang ke router 1, FA4/0. Enable SID conf. Interface FA4/0, IP address 10.10.10 titik, ini 4/0.6, titiknya 6, 255.255.252. No shutdown. Kita exit. Ini interface FA0/1/0. Ya, kita cek dulu sekalian IP-nya. Ini 10.25. Interface FA1/0, IP address 10.10.10.25. 255.255.252. Ini ada tipe, sebentar. No shutdown. Nah, sekarang di multilayer satunya. Enable SID conf.
Oh iya, berarti di sini tuh kurang ya. Berarti di semua router dan multilayer 1 dan juga 2, bukan hanya di 2 saja, tapi 1 juga kita konfigurasi. Kita masuk dulu ke interface FA0/1, IP-nya 10.26. Interface FA0/1, IP address 10.10.10.26. Iya, subnet busnya sebentar, ini ada yang salah. Oh iya, saya lupa, karena ini multilayer kita no switch port dulu. Nah, baru kita ketikkan IP-nya. Nah, sudah. Sekarang kita coba ping. Misalnya di sini saya ping di router 2. Misalnya di sini saya ping ke router 1, IP-nya berarti kan 10.1. Ini exit dulu aja. Do ping 10.10.10.1. Nah, ini kan 100 byte ya, berarti kita itu sudah berhasil. Kalau misalnya kalian tuh masih belum 100, seperti 80, kalian harus ping lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke yang part 7, yaitu konfigur EIGRP di router 1, 2, router 3, dan multilayer 1. Berarti di area yang kuning ini kan ada router 1, 2, 3, dan multilayer 1. Ini di sini kita pakai EIGRP. Nah, untuk EIGRP-nya kita gunakan EIGRP 10. Terus untuk wildcard masknya kita pakai berarti karena ini 130 yang 0.0.0.3. Terus kita disablekan auto summary-nya. Terus kita coba lakukan aktivitas seperti cek IP NIC port, terus tabel routing. Terus kita juga akan melakukan ping ke PC. Nah, di sini untuk konfigurasinya kita mulai dari router satunya dulu. Ini exit. Ini tadi kita ketik router EIGRP 10 karena di sini kan perintahnya 10. Terus kita ketik no auto. Sebentar, ini tipe auto strip summary. Karena di sini kita perintahnya kan untuk disablekan auto summary. Terus ini kita ketikkan networknya. Nah, seperti kemarin di sini kan terhubungnya itu ke sini dulu router 2. Ini IP-nya kan 10.1 dan ini 10.2. Maka untuk networknya itu adalah 10.0. 10.10.10.0, wildcard-nya 0.0.0.0.3. Nah, kita ketikkan lagi untuk yang mengarah ke sini router 3. Ini IP-nya 10.5 dan 10.6. Maka di sini 10.4. Berarti 10.4. Terus kita konfigurasikan di router 2. Router EIGRP 10. Networknya kita cek, ini berarti hanya, oh ya, ini auto summary dulu. Disablekan summary-nya. No auto summary, ini kita singkat dengan sum. Terus kita coba cek networknya, ini kan hanya satu ya yang menuju ke sini router 1. Ini ada 3 ternyata. Ini kan berarti yang pertama ke router 1, kedua ke switch 1, dan ke switch 2. Kita coba yang di sini dulu. Ini networknya berarti 10.0. Network 10.10.10.0 0.0.0.0.3. Nah, kalau tandanya seperti ini berarti kita itu sudah terhubung dengan router satunya. Terus kita cek di sini, ini kan berarti dia pakai yang 10.0 dan ini 10.0 sampai 40.0. Nah, kita konfigurasikan sampai 40.0. Ini wildcard-nya kita ganti dengan 255 karena kalau kalian lihat di sini, ini kan flashnya itu sebentar. Nah, di sini ini kan flashnya itu 24. Berarti untuk wildcard-nya itu kita pakai yang 255. Nah, ini kita ganti IP-nya.
92.168.10.0.0.255. Kita ketik sampai yang 40. Ini 20, 30, 40. Terus kita konfigurasikan juga di router 3. Di router 3 juga ini ada pertama dulu ke sini, ini tuh 25, ini 26, maka networknya adalah 24. Sebentar, ini juga terhubung ke router 1. Ini kita ke router 1 dulu, berarti ini adalah networknya 10.4. Ini exit router EIGRP 10 no auto strip summary, networknya 10 10 10 4. Wildcardnya, terus kita lihat di sini, ini tadi 24. Terus di sini ini kan terhubung ke sini dulu ya. Ini ada VLAN 50 sampai 60. Nah, kita konfigurasikan dulu. Ini walkernya 255 karena asasnya kan 24. Terus ini 92 168.50.0. terus oh ya, ini lupa belum ada titik nolnya. Nah, ini terus sekarang 60.0. Terus kita konfigurasikan juga di multi layer 1. Di multi layer 1 kan ini ada satu dulu yang terhubung ke router 3. Ini sama juga 10.24 networknya. Ini exit. Nah, kalau di multi layer kita itu harus ketikkan IP routing dulu, baru router EIGRP 10. Terus no auto summary, networknya 10 10 10 24, wildcardnya. Nah, ini sudah terhubung. Terus kita coba lihat di sini. Ini berarti ada VLAN 70, 80 sama 90. Nah, kita masukkan network dari VLAN tersebut. Network 92.168.70.0.0.0.255 karena ini size-nya 24. Ini kita masukkan juga yang 80 sama 90-nya. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba cek. Misalnya di sini saya cek di router 1. Exit do show IP EIGRP network. Nah, ini ada 10.2 sama 10.6. Berarti yang ini titik 2 sama titik 6 ini sudah ada. Terus kita cek do show IP route. Ini spasi aja. Nah, di sini yang lambangnya D itu artinya adalah di sini EIGRP. Di sini sudah ada VLAN 10 sampai 90-nya. Berarti kita itu sudah berhasil. Terus sekarang kita coba misalnya ping dari PC 0 ke 16 misalnya. Nah, ini sudah successful walaupun mereka itu kan berbeda router. Terus ini kita ke part 8, kita konfigurasi OSPF di router 1, 4, 5 dan multi layer 2. Berarti kalau tadi kan di sini di wilayah ini tuh kan EIGRP. Sekarang di sini wilayah sini tuh adalah OSPF. Jadi nanti router 1, 4, 5 dan multi layer 2 ini pakai OSPF. Nah, ini untuk OSPF kita pakai OSPF 1. Terus seperti tadi kita konfigurasikan untuk NICPOR, table routing, dan kita akan coba ping ke semua PC. Di sini saya akan konfigurasikan dulu di router satunya. Kalau tadi kan kita ketik router EIGRP, di sini kita ketik router OSPF 1. Karena kan perintahnya 1. Terus kita ketik networknya. Kalau network
network ini kan ada dua, yaitu yang mengarah ke router 4 dan ke router 5. Kalau router 1 itu 10.9 dan router 4 10.10, maka di sini 10.8 networknya. 10 10 10 8 wildcardnya. Terus di sini areanya saya akan pakai 0. Terus kita ketik juga yang mengarah ke router 5, ini 13 dan 14, pasti networknya adalah 12. Terus kita konfigurasikan di router 4, enable SID conft router OSPF 1. Networknya tadi yang pertama itu ke router 1 dulu, 10.8 wildcardnya areanya 0. Ini konfigurasikan juga yang mengarah ke multilayer, ini kan 17, ini 18, pasti networknya adalah 16. Kita konfigurasikan di router 5, enable SID conft router OSPF 1. Sebentar, ini ada typo. Terus networknya tadi yang terhubung ke router 1 itu adalah 10.12. 10 wildcardnya, terus area. Nah, terus di sini kalau ini 10.21, ini 10.22, maka networknya adalah 10.20. Nah, sekarang kita konfigurasikan juga di multilayer 2. Kalau di multilayer 2 ini juga ada dua jalur yang mengarah ke router 4 dan router 5. Enable SID conft. Nah, karena ini di multilayer, maka kita ketikkan IP routing dulu. Baru ketik router OSPF 1. Nah, kita coba lihat dulu. Ini networknya berarti adalah 16. Network 10 16, wildcardnya areanya 0. Terus yang mengarah ke router 5 tadi itu adalah 10.20. Terus ini kita ketikkan juga untuk VLAN 100-nya. Ini berarti 100.0. Ya, ini untuk wildcardnya ganti menjadi 255 karena kan flashnya 24. Terus 92 sebentar. Ini kita ketik ulang aja, network 192 168 100.0 wildcardnya dulu 255, terus areanya 0. Nah, sekarang kita akan coba cek di misalnya tadi di router 1 aja. To show IP OSPF NIC port. Di sini udah ada yang 21 sama 17. Berarti 21 itu yang ini sama 17 yang ini. Terus kita coba cek juga yang do show IP route. Ini meraja. Kalau lihat di sini, kalau O itu artinya adalah OSPF. Di sini sudah ada yang 16 sama 20. Di sini juga ada yang VLAN 100. Nah, kita lanjut ke materi 9, yaitu configure mutual redistribution in router 1. Nah, di area kuning ini kan kita pakai EIGRP, terus yang biru itu kita pakai OSPF. Jadinya
server itu nggak bisa terhubung ke PC-PC ini karena kan dia itu berbeda ya. Ini EIGRP, kalau server itu OSPF. Jadinya mereka tuh nggak bisa terhubung. Misalnya saya ping dari DNS server ke PC24. Nah ini tuh gagal, padahal kan ini tuh sudah ada IP-nya ya. Nah ini gagal, jadi kita tuh harus melakukan mutual redistribution. Nah kita lakukan di router 1 karena kan router 1 ini sebagai penghubung. Ini kita exit aja dulu. Terus ketik router EIGRP 10 karena tadi kan pakai 10. Terus kita ketik redistribute OSPF. Ini OSPF nya kan tadi disuruhnya 1. Terus ketik metrik. Ini metriknya 1 sampai 5. 1 spasi sampai 5. Jangan lupa ini satunya ada spasi. Terus ketik router OSPF 1 karena tadi kan disuruhnya 1. Terus ketik redistribute EIGRP 10 subnets. Nah berarti di sini kita melakukan kebalikannya ya. Ini tadi router EIGRP, sekarang yang router OSPF. Nah sekarang kita coba cek di router 4 misalnya. Do show IP route. Nah di sini kan sudah ada yang E2, misalnya tadi misalnya di router 2 enable SID conft do show IP route. Nah di sini kan ada tanda X, maksud dari X itu adalah eksternal. Dan di sini juga udah ada yang VLAN 100, yang IP-nya itu yang networknya itu 100.0. Sekarang kita coba ping tadi DNS ke PC24. Nah sekarang sudah bisa, tadi kan kita gagal. Terus kita lanjut ke part 10, yaitu configure DNS dan web server. Nah ini kita seperti materi kemarin, di DNS server kita buat dengan IP 103 yang A-record sama CNAME. Terus yang di web server kita juga buat webnya. Kita buka dulu untuk web servernya, DNS servernya, ke service, ke DNS. Nah ini pastikan on. Untuk nama di sini kita pakai yang ini, akademi.sekolahan.com. Di sini saya pakai com karena mungkin di sini instruksinya kurang tepat. akademi.sekolahan.com. Oh ya, di sini untuk tipenya kita pakai yang A-record dulu. Terus untuk addressnya ini 100.3. Lalu add, kita buat yang CNAME. Nah kalau CNAME untuk namanya kita pakai yang www.akademi.sekolahan.com ya. Terus untuk hostname di sini, untuk hostname-nya itu kita pakai yang akademi.sekolahan.com. Lalu add, kita buat juga di web server. Ini web server ke service, lalu ke bagian HTTP. Nah di HTTP ini kita pastikan HTTP dan HTTPS-nya itu on. Terus ke bagian index kita pilih edit. Nah di sini akan saya ganti aja paket tracernya menjadi akademi sekolahan ID. Ini akan saya copy dulu. Di sini juga ganti yang Cisco paket tracer. Kita ganti pakai yang ini, akademi.sekolahan.id. Terus kita save. Ini klik yes. Nah, terus di sini kita akan uji untuk web server dan DNS servernya. Nah, untuk pengujiannya akan saya lakukan di PC 24 dan 21. Ini saya cek dulu udah ada IP-nya atau belum. Terus ke bagian command prompt, ketik ping
akademi.sekolahan.com. Nah, ini TTL sudah berhasil. Terus sekarang kita coba cek di PC24 ke bagian web browser. Ini memang agak lama, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita ketik www.akademi.sekolahan.com. Lalu klik yang go. Nah, di sini sudah ada ya konfigurasinya yang akademi sekolahan. Ini tipe. Terus ini ada juga yang welcome to akademi sekolahan.id seperti yang di sini untuk menampilkan welcome to akademi sekolahan ID. Nah, terus sekarang kita konfigurasikan ke part terakhir yaitu part 11 yaitu konfigur access list. Di sini kita disuruh konfigurasi access list di multilayer 2 yang sini untuk memblokir paket ke HTTP ke server. Terus kita juga disuruh gunakan access list dengan nama blockstrip HTTP. Terus di sini kita nanti disuruh melakukan ping atau konektivitas untuk memastikan bahwa ini semua klien, berarti semua PC-PC ini nggak bisa akses HTTP, tetapi dapat akses HTTPS. Kita konfigurasikan di multilayer 2. Ini exit, IP access list extended block, ini kita namanya block HTTP. Terus ketik deny karena kita memblokir TCP. TCP itu berarti HTTPS. Kita pakai any. Kita berarti blokir yang ini VLAN 100. Terus VLAN 2.168.100.0 wildcardnya. Terus EQ80. Maksud dari EQ itu adalah port dari HTTP kan 80. Terus ini kita lakukan permit untuk mengizinkan permit IP any. Terus kita masuk ke interface VLAN 100. Nah, di sini kita blokir IP access group. Ini namanya tadi block strip HTTP out. Nah, ini kita coba misalnya dari sini PC21 command prompt. Sini kita coba ping. Nah, dia masih TTL ya karena kan ini HTTPS. Terus kita coba ke PC24 ke web browser. Nah, terus kita coba ketikkan lagi www.akademi.sekolahan.com. Ini kita klik go. Nah, di sini kan nggak menampilkan apa-apa karena ini tuh diblokir atau nanti mungkin di sini tulisannya request timeout. Nah, kalau kalian lihat di sini completeness-nya itu kan 99%. Nah, sebenarnya kita itu sudah berhasil mengerjakan seluruh partnya di yang Superlab 2. Kita coba lihat check results ke assessment items. Nah, di sini itu ada konfigurasi yang kurang tepat. Jadi kita itu untuk completion-nya nggak 100% tetapi 99%. Tetapi nggak apa-apa karena kita konfigurasinya sudah lengkap dan kita pun sudah berhasil ya untuk mengkonfigurasi seluruh part-part yang ada di Superlab 2 ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye.